Ada satu hal yang mulai membuat rival Persib gelisah. Maung Bandung sekarang bekerja dengan mode senyap. Gak banyak rumor, gak banyak drama, dan gak ada kowar-kowar sana sini. Tahu-tahu berturut-turut Wilujeng Sumping pemain baru. Dan kali ini yang datang bukan pemain biasa. Seorang striker asal Montenegro yang musim lalu sukses menjadi top skor di Liga Montenegro, Balsas Kulik. Usianya baru 28 tahun, sedang berada di masa emas seorang penyerang, dikontrak selama 2 musim dan punya pengalaman bersama timnas Montenegro. Pertanyaannya sekarang, apakah Persib benar-benar menemukan mesin gol yang selama ini mereka cari? Dan ada satu hal yang lebih menarik untuk dibahas. Mau tahu? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Langsung aja kita mulai. Jadi gini teman-teman, kalau kita perhatikan ya, bursa transfer Persib, ada pola yang mulai terlihat dari manajemen. Mereka tidak sibuk menggiring opini, tidak sibuk membocorkan negosiasi, tidak pula membuat rumor demi menaikkan popularitas, ya kan? Semuanya berjalan senyap. Begitu semua proses selesai, langsung diumumkan. Mak, gila gak tuh? Strategi seperti ini biasanya dimiliki klub yang benar-benar tahu apa yang mereka inginkan. Fokus mereka bukan membangun sensasi. Mereka membangun skuad yang siap bersaing. Dan kedatangan Balsa Sukulik menjadi bukti bahwa Persib Bandung belum berhenti memperkuat tim. Nah, teman-teman, siapa sebenarnya Balsas Kulik? Nama ini mungkin belum terlalu familiar bagi sebagian pecinta sepak bola Indonesia. Namun, kalau melihat rekam jejaknya, ada alasan mengapa Persib tertarik. Musim lalu bersama FK Mornar Bar, ya kan, di kasta tertinggi Liga Montenegro, Skulik mencetak 15 gol dari 32 pertandingan. Yang lebih hebatnya lagi, ia adalah top skor liga. Nah, paten kali kan? Artinya, dia bukan sekedar striker yang bermain reguler. Dia adalah striker paling produktif di kompetisinya. Ditambah lagi, dia sudah mengoleksi 5 penampilan bersama timnas Montenegro, teman-teman. Memang bukan pemain utama sih di tim nasional, tetapi untuk bisa dipanggil ke level internasional saja menunjukkan bahwa kualitasnya berada di atas rata-rata. Ya enggak? Mungkin ya ada sebagian yang meremehkan Liga Montenegro kan. Tetapi analisis sepak bola tidak bisa berhenti di situ saja. Yang harus dibandingkan bukan hanya liganya. Yang lebih penting adalah dominasi sang pemain terhadap kompetisi tersebut. Kalau seorang striker mampu menjadi top skor di negaranya ya, itu berarti dia memiliki konsistensi yang lebih baik dibanding striker-striker lain yang bermain dalam kondisi kompetisi yang sama. Naluri mencetak gol seperti inilah yang dicari Persib Bandung. Karena mencetak gol bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal insting. Kalau melihat gaya bermainnya ya, Sekulik bukan tipe penyerang yang hanya menunggu bola di depan gawang, teman-teman. Dia aktif bergerak, rajin membuka ruang, pandai membaca posisi bek lawan, cukup kuat dalam duel fisik, dan yang paling penting, tahu nggak apa?
Dia tidak panik ketika mendapat peluang. Finishingnya cenderung tenang. Selain itu, posturnya membuatnya berbahaya dalam duel udara. Ini bisa menjadi senjata baru bagi Maung Bandung. Apalagi ketika menghadapi kompetisi yang jadwal kompetisi yang padat dan bertemu dengan tim yang cenderung bertahan lebih rapat. Crossing dari kedua sayap akan jauh lebih efektif jika ada striker yang kuat memenangkan duel bola atas. Nah, apakah dia solusi yang dicari Persib? Menurut aku jawabannya adalah berpotensi besar sih. Tetapi ada syaratnya. Sepak bola modern itu tidak lagi bergantung hanya pada kualitas striker. Sehebat apapun penyerang, kalau suplai bolanya buruk ya kan, jumlah gol pasti ikut menurun. Betul kan? Sebaliknya, kalau lini tengah Persib mampu menciptakan banyak peluang, sekulik punya modal untuk mengkonversi menjadi gol. Yang membuat aku itu optimis adalah usianya, teman-teman. 28 tahun merupakan fase ketika seorang striker biasanya mencapai keseimbangan antara fisik, pengalaman, dan ketenangan mengambil keputusan. Artinya, Persib mendapatkan pemain yang masih lapar prestasi, tetapi sudah matang secara mental, teman-teman. Meski begitu, Bobotoh juga perlu realistis ya kan. Liga Indonesia itu ya berbeda dengan kompetisi di Eropa. Tempo pertandingan bisa berubah sangat cepat. Kontak fisik sering lebih keras. Cuaca jauh lebih panas. Jadwal pertandingan atau jadwal perjalanan antar kota juga menguras tenaga. Belum lagi tekanan dari puluhan ribu bobotoh yang selalu berharap striker baru langsung mencetak gol sejak laga pertama, ya kan? Semua itu membutuhkan proses adaptasi loh teman-teman. Karena itu akan kurang adil rasanya jika penilaian terhadap skulik hanya didasarkan pada satu atau dua pertandingan awal. Kan seperti itu. Ada satu hal yang menarik dari aktivitas transfer Persib musim ini, teman-teman. Mereka terus mendatangkan pemain tanpa banyak kegaduhan dan apa ya? Dan nggak ada kowar-kowar sana sini gitu kan? Hal ini memperkuat citra Persib sebagai klub yang mampu membangun kekuatan finansial melalui pengelolaan bisnis, sponsor, komersialisasi merek, dan dukungan besar dari basis supporternya. Bukan semata-mata mengandalkan bantuan dana APBD untuk menyusun skuad. Inilah definisi klub kaya kan. Kemandirian seperti ini memberi ruang bagi klub untuk menyusun rencana jangka panjang dengan lebih stabil. Tetap saja, setiap klub memiliki model pendanaan yang berbeda-beda. Sehingga keberhasilan di lapangan tetap ditentukan oleh kualitas manajemen dan keputusan teknis, bukan hanya besar anggaran. Dan musim ini Persib terlihat sedang membangun sesuatu yang lebih besar. Transfer dilakukan berdasarkan kebutuhan tim, bukan sekedar mengejar nama besar. Kalau pola ini terus dipertahankan, Persib bukan hanya kuat untuk satu musim, tetapi juga sedang membangun fondasi agar tetap kompetitif dalam beberapa tahun ke depan. Wow, gila sih kalau menurut aku.
Jadi, apakah Barca Sekulik akan menjadi solusi lini depan Persib? Kalau melihat statistik, karakter bermain, usia dan pengalamannya, jawabannya adalah peluangnya cukup besar. Status top skor Liga Montenegro menunjukkan bahwa dia memiliki naluri mencetak gol yang tajam. Pengalaman bersama timnas Montenegro menambah nilai bahwa dia pernah bersaing di level internasional. Namun, keberhasilannya di Bandung tetap aja akan ditentukan oleh kemampuan beradaptasi dengan sepak bola Indonesia dan seberapa baik rekan-rekannya menciptakan peluang. Satu hal yang pasti, Persib Bandung kembali menunjukkan cara kerja yang tenang tetapi efektif. Di saat banyak klub masih berkutat dengan rumor, ya kan, Maung Bandung memilih menyelesaikan pekerjaan lebih dulu, lalu memperkenalkannya kepada publik. Sekarang tinggal kita tunggu aja ya jawabannya di atas lapangan. Jadi gimana menurut kalian Bobotoh? Apakah Barca Sekulik benar-benar akan menjadi mesin gol baru Persib atau justru masih membutuhkan waktu untuk membuktikan kualitasnya? Kasih komentarnya barudak. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.